Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya perbedaan antara percaya kepada Tuhan hanya dengan jiwa saja atau dengan percaya Tuhan dengan roh kita gitu. Jadi di sini teman-teman, kalau kita bicara pengupasan percaya Tuhan itu lebih dalam dari sisi rohani gitu, ya jelas kita mesti dasar firman itu ya percaya kepada Tuhan itu tidak cuma cukup seperti halnya yang dipercaya oleh orang dunia atau hanya orang yang punya keyakinan saja teman-teman. Orang dunia atau orang hanya punya keyakinan itu berprinsip, berpikiran bahwa yang namanya manusia itu ya hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja teman-teman. Jadi tidak bisa ada unsur roh di dalam tubuh dan jiwa si manusia tadi. Hanya orang-orang yang berpola pikir rohani, yang sudah mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan, yang akan tahu bahwa di dalam manusia itu tidak melulu terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, kalau kita melihat misalnya orang dunia atau orang keyakinan berarti kan orang yang beragama teman-teman, bukan tidak beragama. Orang sudah beragama, tapi percaya Tuhan, percaya firman Tuhan dengan cara yang kurang benar teman-teman. Karena dasarnya tidak dengan firman Tuhan, tidak dengan dasar-dasar pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Tetapi orang berkeyakinan itu orang beragama dengan keyakinan diri sendiri, dengan pikiran perasaan dan kehendak sendiri gitu. Jadi apa yang disebut pribadi Tuhan gitu, apa yang disebut firman Tuhan itu kadang-kadang dipersepsikan hanya dari pikiran perasaan kehendak sendiri saja teman-teman. Nah ini yang membedakan ini teman-teman. Kalau dari pola pikir dunia dan keyakinan sebenarnya sama, dua-duanya itu yang cuman kalau yang tidak orang dunia yang tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan atau acu-acu aja tentang Tuhan gitu, ya bedanya ya dia sama sekali tidak mikirkan bahwa agama itu penting, bahwa yang namanya Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu penting, yang namanya firman Tuhan itu penting. Tapi kalau orang keyakinan berpikirnya beda dengan orang dunia. Orang keyakinan itu masih mikir bahwa yang namanya harus percaya Tuhan, harus mengenal Tuhan, harus percaya firman, harus mengenal firman. Tapi dalam realitanya tidak seperti itu teman-teman. Nyata-nyata tidak seperti itu. Jadi kalau dunia atau orang berkeyakinan hanya berpegang dari sisi tubuh dan jiwa, otomatis yang dominan untuk berpikir, berperasaan dan berkehendak itu ya jiwanya teman-teman. Karena tubuh tidak punya kemampuan untuk berpikir, berperasaan dan berkehendak. Tubuh hanya ikut saja. Jadi jelas kalau cuma ada unsur tubuh dan jiwa, justru yang namanya jiwa ini akan dominan mengatur tubuh gitu. Nah beda teman-teman kalau orang yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, ya menghidupkan ada unsur roh di dalam kita. Nah roh kita ini akan menjadi dominan teman-teman, karena roh kita ini adalah wadahnya, tempatnya roh Tuhan bersemayam di dalam diri kita teman-teman. Yang Tuhan bersemayam ada di dalam roh kita gitu. Nah ini teman-teman, waktu roh Tuhan ada dalam roh kita, akhirnya jiwa pun harusnya bisa kalah teman-teman, kalah oleh dominasi dari si roh kita ini. Apabila roh Tuhan itu memang kita hidupkan teman-teman dengan yaitu roh kita ini jelas mesti apa ya. Jadi roh kita ini kan butuh roh Tuhan ini dengan kita itu butuh satu dialog yang terus-menerus, interaksi yang terus-menerus teman-teman. Jadi roh Tuhannya bisa hidup dengan roh kita asal kita memang menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, adapun urusan untuk roh Tuhan ini bisa bergerak apabila firman Tuhan kita hidupkan dalam kita juga teman-teman. Nah, untuk dapat menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan itu ya kita butuh teman-teman, butuh menghidupkan roh Tuhan untuk bisa memberi kemampuan untuk kita mengerti akan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Jadi sambungannya seperti itu teman-teman. Nah ini sebelum saya bicara lebih detail apa bedanya percaya Tuhan dengan jiwa kita, dengan apa bedanya kita percaya Tuhan dengan roh kita. Saya coba landasi dulu teman-teman dengan kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 dan kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 teman. Dari cuma beda dua pasal aja, Lukas 4 ke Lukas 6, itu pengertian itu lompat teman, dari jiwa masuk ke dalam roh gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman, coba sebelum masuk ke draft gitu. Saya bacakan Lukas 4 teman-teman. Lukas 4
pasal 1 sampai 13 teman-teman. Di sini judulnya teman-teman, pencobaan di padang gurun. Jadi pencobaan Nabi Isa waktu di padang gurun gitu. Nabi Isa yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Roh Kudus ini teman-teman, kalau istilah Roh Kudus itu bisa sebutannya macam-macam teman. Ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran, ada mungkin lebih universal kalau sebutnya Roh Tuhan gitu teman. Tapi kalau di Muslim sendiri menyebutnya Nur gitu. Nur adalah cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Jadi di situ Nabi Isa tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Nah, jawab Nabi Isa kepadanya, "Ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja." Jadi si Nabi Isa menyangkal itu gitu. Kemudian ia membawa Nabi Isa ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata si iblis ini memperlihatkan kepada Nabi Isa semua kerajaan dunia gitu. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki." Nah, ini teman-teman coba simak teman-teman. Di di kitab Lukas pasal 4 ayat 6 ini penting sekali teman-teman. Iblis berkata kepada Nabi Isa gitu, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu." Berarti kan si iblis kan punya wewenang teman, punya hak dan wewenang untuk bisa memberikan yang namanya duniawi, hal-hal duniawi, sukses duniawi itu kepada manusia teman-teman. Sebab apa? Sebab kata iblis sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Nah, ini siapa yang menyerahkan gitu? Ya, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku si iblis memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, pertanyaannya sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Nah, yang menyerahkannya itu pasti kan Tuhan Allah teman. Tuhan Allah itu memang menyerahkan duniawi, hal-hal duniawi gitu, baik itu kesusahan duniawi, baik itu kebahagiaan duniawi, baik itu kebutuhan-kebutuhan hal-hal duniawi, itu seolah-olah itu sudah menjadi haknya si iblis. Tuhan Allah memang berikan itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, harus percaya, harus mengerti gitu, bahwa apabila kita terlalu fokus hidup di dunia ini saat ini, di dunia fana ini, hanya dengan hidup dengan target sukses duniawi, bahagia duniawi, dapatkan hal-hal duniawi, ya itu sama aja bagaimana caranya kita mendapatkannya ya melalui iblis tadi teman-teman. Karena kuasanya itu sudah diberikan dari Tuhan Allah kepada iblis. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin apabila kita benar-benar hanya hidup dari umur sekarang sampai 70-80 tahun itu ya hanya hidupnya bagaimana menempatkan diri ya untuk capai target kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi dan penuhan hal-hal duniawi, itu sama aja kita gak beda dengan menyembah iblis. Harusnya begitu teman-teman. Meskipun dalam prakteknya karena kita masih ada daging gitu, kita masih punya nafsu duniawi, kadang-kadang susah teman-teman untuk dapat pengertian bahwa yang namanya hal-hal duniawi, hal sukses duniawi, bahagia duniawi itu, hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu adalah punyanya iblis gitu. Itu susah sekali teman-teman. Kita bisa menyangkali itu gitu. Masa sih punya iblis gitu? Sedangkan kita hidup kan di dunia kan masih butuh hal-hal duniawi gitu. Nah, ini bedanya pola pikir iblis dengan Tuhan itu gitu teman-teman. Jadi kalau Tuhan itu tidak menganjurkan, tidak menyarankan kita untuk bisa hidup hanya dengan target sukses duniawi saja teman-teman. Tapi Tuhan inginkan kita hidup itu justru bagaimana mendapatkan targetnya adalah keselamatan akhirat teman-teman. Bukan cuma sukses duniawi aja, tapi Tuhan pengen keselamatan akhirat. Bukan cuma kebahagiaan duniawi aja, tapi Tuhan pengen istilahnya kita mendapatkan damai sejahtera yang langgeng gitu, yang kekal di akhirat nanti. Nah, bukan cuma pemenuhan hal-hal duniawi aja, tapi Tuhan pengen kita hidup di dunia ini ya bagaimana caranya mengumpulkan bekal gitu ya untuk bisa sukses, menjadi bekal sukses hidup
yang kekal di dalam akhirat nanti gitu. Karena waktu kita sudah masuk akhirat di alam kekal, tidak bisa ada perubahan apa-apa lagi teman-teman. Semua itu sudah kekal gitu. Jadi kalau kita sampai mau ada perubahan, ya justru saat kita hidup di dunia ini teman-teman, adalah proses untuk kita bagaimana mencapai titik maksimal yang keberhasilan kita hidup di dalam akhirat itu. Titik maksimal untuk kita mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita ya selama kita hidup di dunia fana ini teman-teman. Tapi kembali lagi, banyak orang yang terjebak karena tidak mengerti firman Tuhan atau tidak mampu mengerti firman Tuhan pada akhirnya terjebak teman-teman, bahwa yang ditargetkan itu adalah sukses duniawinya gitu. Kebahagiaan duniawinya, bagaimana mendapatkan hal duniawi. Padahal di ayat 6 tadi di kitab Lukas pasal 4 ayat 6 dinyatakan bahwa yang ditargetkan oleh manusia-manusia yang kurang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman, orang yang keyakinan juga teman-teman tadi, orang dunia dan orang keyakinan yang tidak mengenal, tidak mengerti Tuhan, tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya terjebak pada ayat 6 tadi teman-teman. Ya akhirnya menuhankan harta, ya menuhankan tahta gitu. Ya mentuhankan kebutuhan hal duniawi. Ya akhirnya nggak beda bahwa Tuhan di duniawi itu ya sebenarnya iblis gitu. Bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhannya ya iblis itu, karena memang kembali lagi Tuhan Allah sudah memberikan hak wewenangnya kepada iblis untuk hal-hal duniawi. Ini jadi teman-teman camkan ya, di ayat 6 itu penting sekali. Jadi kita jangan sampai terjebak oleh tipu-tipu iblis gitu, bahwa yang nomor satu itu yang paling penting adalah sukses duniawi, bahagia duniawi, dan mendapatkan hal duniawi. Bukan masalah Tuhan melarang itu teman-teman, Tuhan boleh-boleh aja gitu mendapatkan itu, tapi bukan sebagai target utama kita hidup harus mendapatkan hal-hal duniawi gitu. Yang Tuhan minta itu kan maksudnya yang utamakan hidup itu adalah bagaimana mencari Tuhan dan firman Tuhannya teman-teman, bukan itu. Adapun hal-hal duniawi yang iblis janjikan itu hanya tambahan. Berarti kita lebih aman apabila kita mendapatkan berkat-berkat duniawi itu ya memang pemberian Tuhan gitu. Ya Tuhan yang nambahkan, Tuhan yang berikan, bukan kita yang bekerja sampai berdarah-darah untuk mendapatkan itu. Kalau waktu kita berdarah-darah untuk mendapatkan berkat duniawi itu yang dikhawatirkan itu, akhirnya ya nasibnya seperti setelah kaya gitu. Ya orang kaya tersebut akan sukar sekali masuk dalam surga gitu. Jadi orang yang tidak kaya aja sukar masuk surga gitu, apalagi orang yang kaya. Kenapa? Karena ya terbelenggu, terjerat, tidak bisa melepaskan hal-hal duniawi yang diperoleh tadi teman-teman. Nah ini bahayanya itu seperti itu teman-teman. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah ini tadi si iblis katakan begitu. Kata iblis kepada si Nabi Isa, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah ini kan kalau sampai kita menyembah iblis, ya berarti yang namanya hal-hal sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, hal-hal mendapatkan duniawi gitu, ya semua iblis akan serahkan kepada itu. Tapi begitu mendengar kita manusia, begitu mendengar iblis, kan nggak mau demen. Masa si iblis itu? Nah makanya iblis kadang-kadang menjelma tidak berupa iblis, tapi berupa ya hal-hal duniawi tadi teman-teman. Ya iblis itu bisa menjelma menjadi sukses duniawi, iblis itu bisa menjelma menjadi seolah-olah kebahagiaan duniawi, iblis itu bisa menjelma menjadi hal-hal duniawi teman-teman. Nah karena kalau iblis tidak menjelma menjadi 3 varian tadi, manusia pasti tidak mau menyembah iblis teman. Tapi kalau seandainya iblis bisa menjelma menjadi tadi sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan kebutuhan duniawi, nah akhirnya manusia tergiur gitu. Bukan ikut iblis, anggapnya ya ikut dunia itu. Nah padahal di belakang itu tidak tahu bahwa itu semua adalah ulahnya iblis. Ya karena komitmen yang tadi di ayat 6-7 itu adalah memang komitmen Tuhan Allah kepada iblis dengan memberikan hal-hal duniawi tadi teman-teman. Jadi iblis itu cerdik dan licik sekali ya, caranya seperti ini teman. Bagaimana mengelabui manusia bukan dengan
tampak muka iblisnya gitu, tapi ya dia akan menjelma ya tampak seperti hal-hal duniawi yang dianggap oleh manusia tidak apa-apa, tapi akan jadi apa-apa gitu apabila kita lebih dalam mengenal, lebih dalam untuk mampu mengerti sama apa ya, dan juga lebih mampu untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu semua kembali lagi dan apabila kita menghidupkan tubuh jiwa roh di dalam kita, sehingga ada kekuatan roh Tuhan yang membantu kita dari sisi roh kita tadi. Dan roh kita ini akhirnya jadi dominan, bisa mengatur jiwa dan tubuh kita. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya, teman-teman. Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Nabi Isa ke Yerusalem dan menempatkan Nabi Isa di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah gitu. Jadi setelah udah cobaan 1, 2, 3 itu, akhirnya dibawa ke bait Allah, ya seolah cobain gitu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah, jawab Nabi Isa apa? Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Jadi ya kembali lagi, ya kalau nggak Tuhan ya nggak perlulah kita nyoba, kita percaya gitu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita gitu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, ini teman-teman juga mesti camkan juga nih ayat 13. Apabila kita sudah lolos dari ujian cobaan yang A gitu, ya si iblis itu tidak pantang mundur, tidak mundur teman. Ya dia itu akan maju lagi gitu. Dia itu pantang mundur, akan maju lagi, akan menunggu ujian cobaan yang kedua, teman. Ujian ketiga, ujian keempat, dan seterusnya sampai kita meninggal, teman. Jadi iblis itu dengan sabarnya akan menunggu kita masuk ke dalam ujian cobaan yang baru yang dari iblis, teman-teman. Nah, ini jadi saya sudah bacakan bahwa dikatakan dalam pencobaan di padang gurun ini, Nabi Isa dicoba oleh iblis itu bahwa ya Nabi Isa percaya nggak gitu sama Tuhan gitu. Nah, akhirnya ya lolos gitu. Ya, jadi pencobaan dan ujian itu, pencobaan di padang gurun oleh Nabi Isa itu bisa dilewati dengan baik gitu. Tapi si iblis tetap tidak puas, ya si iblis tetap menunggu uji coba Nabi Isa yang lain. Begitupun terhadap kita, teman-teman. Si iblis akan selalu menunggu itu. Nah, ini saya coba lanjut lagi, teman-teman, sebelum masuk ke draft. Lukas pasal 6, teman-teman. Ini pasalnya cuma dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ya. Cuman dua pasal aja, teman. Naik menjadi pasal 6 gitu. Ya, ayat 4, 6, 9. Tapi maknanya udah beda sekali, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman. Jadi, kalau di kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, ya, perikopnya judulnya dua macam dasar gitu. Cuman itu aja. Ayatnya cuma dari 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa-apa yang aku katakan. Nah, ini kalau kita bicara sudah dasarnya dari ayat 46 gitu. Ya, pada kitab Lukas pasal 6 tadi. Belum apa-apa sudah ditanya, mengapa kita berseru-seru kepada Tuhan gitu. Ya, Tuhan, padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan gitu. Nah, yang Tuhan katakan ya pasti kan firman-Nya, teman-teman. Ya, Tuhan itu berkata melalui firman Tuhan, perintah-perintah firman Tuhan, janji-janji Tuhan, rancangan kehendak Tuhan gitu. Semua itu ada di firman Tuhan, teman-teman. Yaitu perkataan Tuhan gitu. Kita harus dengar itu. Jadi kembali lagi di ayat 46 itu dikatakan, mengapa kita berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan gitu. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya, ya Tuhan akan menyatakan kepada kita dengan siapa ia dapat disamakan gitu. Jadi bagi pelaku firman atau bukan pelaku firman, Tuhan itu kasih perumpamaan, teman-teman. Ya, dengan perikop tadi dua macam dasar itu gitu. Ya, ini yang pertama itu ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah
Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah ini kan kalau bicara yang di ayat 48 teman, ini kan orang yang melakukan firman Tuhan teman. Kalau orang melakukan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mengenal firman Tuhan, bukan cuma sekedar mengerti firman Tuhan gitu. Tapi yang Tuhan butuhkan sekali itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan teman. Orang yang melakukan firman Tuhan itu Tuhan ibaratkan orang seperti orang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini banyak teman-teman. Yang namanya kalau di bangunan rumah yang sebenarnya teman-teman, kita sebutnya apa ya? Kalau yang saya tahu itu jadi fondasi teman-teman ya. Bahwa yang namanya rumah yang bagus, rumah yang benar, rumah yang kokoh, itu harus punya fondasi teman-teman. Nah, fondasi itu mungkin kalau bicara kan kaki-kakinya teman-teman. Tapi kalau yang saya tahu lagi, kalau fondasi itu terdiri dari ada yang disebut cakar ayam gitu. Cakar ayam itu adalah apa ya? Jadi kayak semacam jangkar gitu. Jangkar untuk menahan tiang-tiang rumah teman-teman. Jadi setiap tiang rumah itu ada jangkarnya gitu ya, namanya yaitu cakar ayam teman. Nah antar cakar ayam itu disambung lagi teman-teman. Namanya kalau nggak salah apa bahasa Belanda atau bahasa Inggris saya nggak ngerti. Namanya sloop gitu. Sloop itu adalah satu iketan gitu, satu iketan beton gitu, yang isinya dari rangka rangka besi dengan dicor semen itu gitu, ya tulangan itu. Nah si cakar ayam itu diikatkan teman-teman, diikatkan jadi satu gitu. Jadi cakar ayam itu jadi kokoh karena terikat menjadi satu oleh sloop gitu. Nah basic daripada cakar ayam pun sama teman. Basic dari cakar ayam itu biasanya teman-teman sama si tukang bangunan ini diberi apa, jadi kayak batu-batu dulu teman. Jadi bukan si cakar si sloop atau si cakar ayam itu berdiri di atas tanah, tapi di dasarnya cakar ayam itu si pembangun rumah itu biasanya bikin fondasi batu dulu teman. Jadi memang urusannya kalau kita membuat fondasi yang kuat di rumah gitu, ya memang harus seperti itu teman-teman. Jadi harus ada batu sebagai dasarnya, harus ada cakar ayamnya, harus ada sloopnya gitu. Ya harus ada hal-hal minimal 3 macam ini teman-teman. Harus ada 3 macam ini gitu. Nah kalau sampai rumah dibangun dengan fondasi dengan dasarnya seperti ini teman-teman, harusnya waktu hujan lebat, waktu banjir datang, rumah ini kokoh teman, karena berdiri di atas batu, diikat oleh cakar ayam gitu ya, diikat juga oleh sloop tadi. Jadi untuk sampai kena angin, yang namanya kena banjir gitu, itu rumah itu kokoh teman-teman. Tapi banyak juga rumah yang tidak dengan dasar seperti ini teman-teman. Yaitu mungkin kalau rumah itu dasarnya sifatnya temporary ya tidak apa-apa. Contohnya kayak kita bikin tenda atau kita bikin warung gitu ya. Warung tanpa dasar fondasi, jadi cuma sekedar tanah digali, dimasukin bambu atau kayu, sudah begitu aja gitu. Yaitu rumah-rumah yang dengan fondasi seperti itu, apabila kena angin besar, apabila kena banjir, ya pasti ambruk teman-teman, karena fondasinya nggak ada. Nah firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Apabila kita dalam hal rohani membangun rohani kita dengan dasarnya kuat gitu, dengan fondasi yang tadi kuat, ada fondasi batunya, ada cakar ayamnya, ada sloopnya, harusnya basic rohani kita jadi kuat teman-teman, tidak mudah tergoyangkan gitu. Nah, tapi di sini firman di ayat 47 juga katakan ya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Berarti tanpa dasar itu ya tanpa batu, tanpa cakar ayam, tanpa sloop gitu. Nah, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan itu, kita ibarat kalau membangun rohani kita itu ibarat seperti ngebangun rumah teman-teman. Jadi sama saja, kita butuh fondasi-fondasi yang namanya fondasi rohani yang berupa tadi, berupa batu-batuan itu, berupa cakar ayam, berupa sloop itu gitu. Itu baru bicara fondasinya loh teman-teman. Nah waktu orang mengerjakan fondasi itu ya memang belum nampak teman-teman, belum nampak bangunan di atasnya gitu. Nah ini yang nanti coba di draft itu coba
kita jelaskan lebih dalam teman-teman apa yang terkait, karena memang firman Tuhan itu mau dilarikan kemana aja juga bisa teman-teman. Yang jelas itu jadi yang saya pernah katakan dulu, sharingkan seperti pertumbuhan tanaman aja teman. Ya antara bedanya tanaman misalnya apa ya yang sama-sama tinggi, misalnya tanaman bambu dengan tanaman jagung gitu ya misalnya gitu. Ya kalau cerita yang saya pernah katakan, kalau yang namanya jagung itu tidak dengan hidup, tidak dengan memperkuat fondasi gitu. Ya akhirnya dia cepat sekali tumbuhnya, benar 3 bulan udah bisa dipanen gitu. Tapi kalau bicara bambu benar 3 bulan itu jangan-jangan tidak nampak gitu. Tidak nampak pertumbuhan batang bambu yang akan dipanen itu, tidak nampak. Jadi kenapa? Karena pohon bambu itu akan menggali fondasi dulu teman. Bagaimana dia menggali fondasi masih di bawahnya si batang tersebut, setelah kuat sekali baru dia keluar gitu. Nah waktu keluar dari tanah, pertumbuhannya bisa lama teman, bisa bertahun-tahun gitu, berbelasan tahun, puluhan tahun gitu. Ya tidak akan mati-mati karena akarnya dalam sekali. Tapi kalau yang namanya jagung, karena akarnya cuma ala kadarnya, ya 3 bulan pun ya akarnya sudah tidak bisa apa-apa teman. Dan juga kebenaran jenis pohonnya kan pohon perdu teman. Jadi memang umurnya nggak bisa panjang, makanya dia tidak membutuhkan akar yang ya fondasi yang kuat gitu. Tidak perlu akar atau fondasi yang kuat. Beda dengan bambu atau tanaman-tanaman jati atau yang lain yang keras-keras gitu teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, dan saya sudah bacakan di kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 teman-teman. Di situ kan kelihatan teman-teman. Kalau di kitab Lukas pasal 4 itu 1 sampai 13 itu bicara bagaimana kita percaya Tuhan itu basically dari jiwa kita teman-teman. Arahnya dari jiwa kita gitu. Tapi kalau kita bicara masuk ke dalam Lukas pasal 6 ayat 4 dan 49, itu dasarnya itu dari roh kita teman. Jadi kita percaya Tuhan itu bisa dua macam, bisa dari jiwa kita, bisa juga dari roh kita teman-teman. Nah ini coba saya masuk ke dalam draftnya aja teman-teman. Firman di kitab Lukas pasal 4 ayat 8 ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari firman Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan itu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita tidak mengenal Tuhan, ya kita tidak mengenal teman-teman. Ada firman Tuhan yang mengatakan di kitab Lukas pasal 4 ayat 8 seperti ini gitu. Nah ini ceritanya kalau kita mengenal teman. Berarti kan kita sudah mengenal, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita sudah mengenal gitu. Ya bahwa ada firman di kitab Lukas pasal 4 ayat 8 yang bunyi seperti ini gitu. Nah ini otomatis berarti kan kita percaya Tuhan karena memang ada firman yang mengatakan begitu teman-teman. Jadi lepas kita mau percaya nggak percaya, tapi firman sudah katakan seperti itu gitu. Ya bahwa ada tertulis. Berarti kan kalau yang baca firman kan sudah tahu bahwa ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Nah berarti kan Tuhannya ada teman-teman. Ya Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah ya engkau berbakti. Dari firman Tuhan dinyatakan dunia Tuhan itu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Ini secara firman teman-teman. Jadi apabila orang yang sudah mengenal firman Tuhan, ya akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Dari mana? Ya dari firman gitu. Dari apa yang firman katakan. Itu cerita firman Tuhan yang mengatakan begitu teman-teman. Tapi juga bisa teman-teman. Contohnya misalnya kita hidup di Indonesia, dasarnya adalah Pancasila gitu. Nah dari kelima sila itu, yang nomor 1 itu Pancasila itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa loh teman-teman. Jadi bagaimanapun juga kita dari lahir, ya apabila kita di Indonesia, kita ini harus bersyukur dan berterima kasih bahwa ya kita ini otomatis lahir dalam lingkungan berketuhanan gitu. Ya banyak negara lain teman-teman yang tidak menganut prinsip-prinsip sila seperti ini, jadi dibebaskan sama sekali gitu. Ya pengen percaya Tuhan gak percaya Tuhan terserah gitu. Tapi kalau di Indonesia sila pertama dari Pancasila itu belum apa-apa sudah tanamkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dari dasar sila tersebut juga dinyatakan bahwa Tuhan ada gitu. Jadi dari kita lahir, dari kita udah mengenal bahasa aja udah langsung disebut bahwa Pancasila itu adalah nomor 1. Sila pertamanya adalah ketuhanan Maha Esa. Berarti menyatakan bahwa di negara Indonesia Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir itu. Nah itu bersyukur dan berterima kasih kita hidup di dunia di negara seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita banyaknya hidup di negara barat, kadang-kadang itu tidak terlalu difokuskan loh, tidak di nomor 1 kan gitu. Malah dibebaskan, malah di negara sana malah lebih kacau lagi gitu. Ya ada cerita
bisa menyembah iblis juga tidak dilarang kok. Dan jadi makin kacau gitu. Tapi maksud saya dari dua ini aja teman-teman. Jadi dari landasan Pancasila kita aja udah jelas kita dibantu oleh lingkungan bahwa Tuhan itu ada gitu. Berbeda dengan negara-negara lain yang tidak mengharuskan keberadaan Tuhan. Nah, ini yang lebih repot. Nah, kalau kita simak teman-teman dari pernyataan firman di kitab Lukas pasal 48 tadi yang poin 1 gitu, atau dari Pancasila tadi gitu. Ya, kita simpulkan secara jiwa dari awal hidup sudah ada di dalam lingkungan yang percaya akan keberadaan Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu hadir gitu. Jadi kita lahir itu ya, kalau kita lahir dalam kondisi beragama gitu ya, beragama itu ya pasti pada umumnya di Indonesia ya, karena terkunci oleh ketuhanan Yang Maha Esa, berarti ya pasti secara agama diakui bahwa Tuhan itu ada gitu. Begitupun dasar negara kita Pancasila itu juga mengakui ketuhanan Yang Maha Esa itu ada dan hadir teman-teman. Jadi itu yang lingkungan yang membuat kita percaya gitu ya akan keberadaan Tuhan gitu. Jika kita lebih dewasa rohani, percaya Tuhan hanya ada dalam jiwa kita saja. Maksudnya kalau kita percaya Tuhan itu hanya dalam pikiran, perasaan, kehendak kita saja teman-teman. Oleh karena firman Tuhan tadi, oleh karena Pancasila tadi gitu. Ya itu ya hanya ada di pikiran, perasaan, dan kehendak kita saja gitu. Sepertinya tidak cukup teman-teman. Hanya percaya Tuhan hanya sebatas di firman ada kok, di Pancasila juga ada kok, rasanya tidak cukup. Jadi kita harus, kalau mau lebih dewasa rohani, kita harus tahu bahwa percaya Tuhan yang benar itu harus bagaimana. Tidak cuma cukup percaya dasarnya pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Kita harus percaya dasarnya itu dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan teman. Karena Tuhan pun punya pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Jadi jangan sampai kita sendiri punya pikiran, perasaan, kehendak sendiri dari jiwa kita, tapi kita tidak berpegang kepada ya pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan itu gitu. Nah, ini jadi nggak ketemu gitu. Percaya Tuhan secara dewasa rohani harus dengan melakukan firman Tuhan, seperti firman di kitab Lukas pasal 6 ayat 46 teman-teman. Bunyinya teman-teman, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan gitu. Nah, ini di firman di kitab Lukas pasal 6 ayat 46 itu apabila kita universalkan, ya Tuhan nanya gitu, mengapa kita berseru-seru kepada Tuhan gitu. Kenapa? Ya Tuhan-Tuhanan padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan gitu. Nah, ini kan kembali lagi teman-teman. Jadi orang-orang seperti ini itu kan yang Tuhan katakan, meskipun kalau cerita tidak melakukan firman Tuhan kan kategorinya banyak teman-teman. Ya orang dunia yang cuek aja gitu, yang acuh masalah Tuhan ada atau tidak ada itu tidak terlalu penting dalam hidupnya. Ya pasti juga tidak akan mengenal apa yang Tuhan katakan gitu. Ya pasti nggak kenal gitu. Orang kalau yang percaya Tuhan gitu, orang yang berkeyakinan percaya Tuhan, percaya firman Tuhan, tapi tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mau mengenal firman Tuhan lebih dalam gitu, tidak pernah merenungi untuk mengerti firman Tuhan, tidak melakukan apa yang ditugaskan, diperintahkan oleh firman Tuhan. Lah, terus bagaimana teman-teman? Bagaimana bahwa ya dia bisa melakukan apa yang Tuhan katakan gitu? Ya, mengenal juga tidak gitu. Yang Tuhan katakan itu semua itu dasarnya kan ada di dalam firman teman. Ya jadi apa yang Tuhan katakan itu adalah ya perintah peraturan yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang ada di janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan rancang kehendaki di dalam firman Tuhan gitu. Jadi semua itu dasarnya yang Tuhan katakan itu ada di firman Tuhan teman. Jadi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan atau kita mengenal firman Tuhan tapi juga tidak mengerti firman Tuhan karena kita terlalu maksa pikiran, perasaan, kehendak sendiri gitu. Firmannya dipelintir sampai sesuai dengan pengennya kita sendiri, atau kalau perlu kemarin kita kupas manggil guru-guru, mentor-mentor rohani yang membantu kita memelintir firman itu gitu, yang jadi merubah firman itu untuk seperti kehendak, pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Ya itu kan jadi kacau teman. Ya firman Tuhan itu adalah ya pikiran, perasaan, kehendak yang memang yang dari Tuhan mau seperti apa gitu.
Nah ini kalau sampai kita sudah mengerti firman Tuhan pun juga, tapi Tuhan katakan tidak melakukan firman Tuhan, itu sia-sia semua dong. Mengenal firman Tuhan jadi akan sia-sia, mengerti firman Tuhan pun akan jadi sia-sia, karena tidak melakukan firman Tuhan. Jadi yang benar itu adalah bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan, teman. Yang paling penting itu, teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Bahkan ada orang yang tidak sadar melakukan firman Tuhan, padahal dia melakukan firman Tuhan, tapi di ajarannya tidak terlihat dia melakukan firman. Itu pun juga sama Tuhan dianggap dia melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi makanya saya katakan banyak orang yang belum tentu mengerti firman Tuhan Allah gitu. Seperti halnya mungkin kalau di Nasrani itu dari kitab Alkitab, dari Muslimnya dari kitab Al-Quran gitu ya. Nah kalau sampai ada orang yang tidak melakukan, tidak mengenal Alkitab atau Al-Quran, tapi melakukan firman ya yang diperintahkan oleh Alkitab atau Al-Quran itu, ya untuk dari kacamata Tuhan dianggapnya melakukan, teman-teman. Makanya tadi saya katakan banyak sekali orang yang masuk surga itu tidak cuma melulu orang yang dari Nasrani atau Muslim saja gitu. Ya orang-orang lain pun, bahkan mungkin orang di pedalaman yang tidak punya agama, yang punyanya adat istiadat tradisi aja pun bisa masuk surga, teman-teman. Apabila mereka secara tidak sadar melakukan kebenarannya yang diperintahkan oleh firman Tuhan tadi, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kuncinya itu harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Apabila tidak melakukan firman Tuhan ya tidak dianggap menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah, dari 2 ayat dalam firman kitab Lukas pasal 48 dan dia pasal 4 ayat 8 dan kitab Lukas pasal 6 ayat 46, hanya beda 2 pasal aja. Tampak jelas perbedaannya, teman-teman. Dari mulai jiwa kita dibentuk untuk percaya kepada Tuhan yang hanya dalam iman kita menjadi tindakan dengan berbuat apa yang diperintah peraturkan Tuhan sesuai firman-Nya, teman-teman. Jadi kalau kita tadi mengupas kitab Lukas pasal 4 ayat 8, teman, itu kan banyaknya bunyinya cuma gitu, teman. Karena kita percaya Tuhan itu karena firman Tuhan katakan begitu, kita percaya adanya Tuhan itu karena memang Pancasila juga mengatakan seperti itu. Tidak kita alami, teman. Kita tidak mengalami apakah benar Tuhan itu ada gitu, apakah Tuhan itu hadir gitu, apakah kita pantas gitu percaya Tuhan karena Tuhan ada dan hadir. Nah ini yang maksudnya firman Tuhan itu, kita tidak cuma cukup berhenti di situ, teman. Kalau kita bicara di kitab Lukas pasal 4 ayat 8, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 46, nah ini Tuhan katakan bahwa untuk bisa menyatakan keberadaan Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu ada, ya balik lagi kita harus melakukan firman Tuhan, teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, di situ akan benar-benar kita alami sendiri gitu. Apa Tuhan itu ada gitu. Ya apa Tuhan itu memang maha kuasa, apa Tuhan itu layak gitu. Ya untuk kita percaya, apa Tuhan itu layak kita sembah gitu. Akhirnya ya kunci cuma satu, teman. Ya dengan kita harus berani melakukan firman Tuhan, baru kita akan tahu gitu. Ya akan memiliki kebebasan rohani bahwa benar-benar kita itu ya percaya Tuhan gitu. Ya bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Ya bahwa bentuk percaya dan mengasihi Tuhan itu tidak cuma cukup di iman saja gitu, tapi harus juga diperbuat oleh kita gitu. Ya, nah dengan cara bagaimana? Ya harus dengan melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan. Nah, konsekuensinya, teman-teman, waktu kita melakukan perintah peraturan Tuhan, karena apa yang basic dasar dari pemikiran Tuhan itu kan kembali lagi yang tadi dibahas bahwa dasarnya kan bukan dari hal-hal duniawi, teman-teman. Ya bagaimana sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana mencari pemenuhan hal-hal duniawi. Kan dasarnya bukan itu, teman-teman. Dasarnya firman Tuhan itu adalah bagaimana untuk mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat, bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat. Jadi berbeda sekali, teman-teman, dengan yang dunia dan orang berkeyakinan maksud gitu loh. Jadi bumi langit bedanya, teman-teman. Nah akhirnya di sini kan timbul, teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan, otomatis kita melakukan hal-hal di luar kewajaran, di luar kebiasaan, di luar rencana, di luar mimpi, di luar kehendak gitu dari dunia atau orang-orang yang keyakinan ini gitu. Nah sedangkan kalau kita total orang yang
orang dunia dan orang yang berkeyakinan, mungkin jumlahnya itu bisa di atas 90% kali teman-teman, dari total manusia yang ada di dunia ini gitu. Jangan-jangan 90% lebih gitu. Ya, apakah kita orang-orang yang mau belajar, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu ada 10%? Jangan-jangan juga tidak ada teman-teman. Nah, karena mayoritas itu semua orang dunia pun orang keyakinan itu, kembali lagi ya, orang keyakinan maksudnya orang sudah beragama gitu. Karena banyaknya mayoritas mereka seperti itu, mereka dengan pemikiran, perasaan dan kehendak yang berbeda dengan apa yang Tuhan pikir, perasaan, kehendaki. Akhirnya kita teman-teman sebagai orang yang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan dalam bentuk mau melakukan firman Tuhan, akhirnya dianggapnya aneh teman-teman. Kita itu jadi beda sendiri teman-teman dengan orang-orang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan itu. Nah, waktu kita berbeda, nah ini yang kita mulai mengalami penderitaan teman-teman. Berbeda itu, kita jangan bayangin berbeda itu dengan masyarakat langsung teman-teman. Yang mungkin yang terluasnya berbeda dengan masyarakat. Tapi kalau bicara diperkecil gitu ya, jangan-jangan kita bukan di masyarakat, tapi di komunitas kita pun sudah dianggapnya berbeda. Kita tarik lebih dekat lagi, jangan-jangan di komunitas kantor kita pun kita sudah berbeda teman-teman. Kalau kita tarik kecil lagi, jangan-jangan di komunitas yang namanya keluarga besar kita dianggapnya sudah berbeda dan aneh. Masuk ke keluarga kecil kita, sama aja kita dianggap aneh, nggak wajar, gila, mungkin nggak waras. Kita masuk lagi ke keluarga kita, lah mulai nih terbentur orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, pasangan kita. Lebih kecil lagi teman-teman, yang terakhir itu ya kita dengan pasangan kita teman-teman. Jadi suami akan berbenturan dengan istri itu akan berbenturan dengan suami gitu. Nah ini ujian cobaan ini kalau kita mau melakukan firman Tuhan, apa yang tadi dikatakan di kitab Lukas pasal 6 ayat 46, mengapa kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Nah, waktu kita masuk ke dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 46 ini, ya kembali lagi teman-teman. Ya, kita akhirnya tidak berani teman-teman. Tidak berani melakukan firman Tuhan, meskipun kita sudah tahu loh. Jadi, tidak melakukan firman Tuhan itu ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa tidak mengenal, berarti tiga kemungkinan gitu. Karena tidak mengenal bisa teman-teman. Atau bisa juga karena tidak mengerti. Ya bisa juga tidak melakukan firman Tuhan. Tapi juga bisa juga tidak berani gitu. Tidak berani melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena takut berantem sama pasangannya. Ya takut ribut sama anaknya, takut ribut sama orang tuanya, sama mertuanya. Nah, akhirnya timbulnya begitu teman-teman. Ya tidak berani melakukan. Jadi saya coba jelasin lagi bahwa orang tidak melakukan firman Tuhan seperti yang kitab Lukas pasal 6 ayat 46 maksud, itu bisa berbagai-bagai cara teman. Satu yang paling dasar itu ya orang tidak mengenal gitu. Tidak mengenal apa perintah peraturan firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dirancang kehendaki Tuhan. Tidak mengenal teman. Ya pasti tidak melakukan gitu. Tapi bisa juga teman-teman mengenal gitu, tapi tidak mengerti. Ya kenapa? Karena ngotot dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Nah, orang yang seperti ini juga akhirnya tidak bisa melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi tidak mengenal firman Tuhan, tidak juga melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan meskipun sudah mengenal firman Tuhan, itu juga kategorinya tidak melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga teman-teman, orang yang sudah mengenal firman Tuhan dan orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini juga sama teman, berarti orang ini tidak melakukan firman Tuhan. Jadi coba teman-teman bayangin, dari perjalanan 3 langkah ini, ya begitu butuhnya keberanian teman-teman untuk melakukan firman Tuhan. Begitu butuhnya kemampuan untuk bisa mengerti firman Tuhan gitu. Karena kalau sekedar mengenal firman Tuhan aja tidak cukup teman-teman. Ya mungkin kalau cerita kemauan untuk mengenal firman Tuhan, ya memang itu hak prerogatifnya manusia yang Tuhan berikan gitu. Ya apa hak independen gitu, hak bebas gitu untuk manusia itu mau mengenal, tidak mau mengenal firman Tuhan, Tuhan bebaskan, tidak paksa gitu. Tapi begitu kalau seandainya kita sudah mengenal firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi teman-teman, maka akan terbuka yang tadi saya katakan bahwa di dalam manusia itu tidak berupa dua unsur tubuh dan jiwa saja, tapi ada tubuh, jiwa dan roh teman. Nah unsur roh ini yang sangat dominan mempengaruhi jiwa dan tubuh itu satu. Kedua, kita percaya bahwa ada roh di dalam kita manusia. Roh kita ini adalah wadah, tempat bait, tempatnya Tuhan Allah gitu. Rohnya Tuhan Allah. Nah berarti kan kalau kita memang benar ada roh
Tuhan Allah di dalam roh kita, berarti kita punya power, teman-teman, punya kuasa gitu. Kuasa yang dari Tuhan yang membantu kita. Nah, membantu apa? Ya kuasa itu membantu kita jadi mampu mengerti, teman-teman. Kuasa itu, kalau cerita membantu kita untuk mampu mengenal, itu kayaknya salah, teman-teman. Karena bicara mau mengenal itu bukan mampu mengenal. Mau mengenal itu adalah hak prerogatif dari si manusia yang Tuhan udah berikan, hak bebas tadi gitu. Tapi kalau bicara bagaimana mampu mengerti firman Tuhan, teman, itu Tuhan punya hak gitu. Tuhan punya hak. Bagaimana caranya orang bisa punya kemampuan untuk bisa mengerti, teman-teman. Untuk bisa mengerti firman Tuhan itu butuh kemampuan yang dari Tuhan, teman. Nah, itu boleh, teman. Roh Tuhan itu kita minta untuk bisa membuat kita mampu mengerti, teman. Begitupun juga dalam hal melakukan firman Tuhan, teman. Apabila kita bicara, kita minta kekuatan, kuasa Tuhan untuk mampu dari roh Tuhan, ya, kuasa dari roh Tuhan kita mampu untuk melakukan firman Tuhan, itu Tuhan juga bisa berikan, teman. Jadi untuk urusan mau mengenal itu Tuhan tidak bisa campur tangan gitu, karena memang itu Tuhan udah kasih kehendak bebas supaya kita jangan jadi robot gitu. Nah, sebaliknya kalau bicara kemampuan mengerti, teman-teman, itu kita bisa minta, teman-teman, ke Tuhan supaya roh Tuhan itu memberi kekuatan, kuasa kepada kita untuk mampu mengerti, teman-teman. Begitupun juga untuk keberanian melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kita juga bisa minta kuasa dari Tuhan, dari roh Tuhan untuk memberikan kemampuan melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu ceritanya beda, teman-teman. Kita akan bisa lebih benar-benar melakukan apa yang di kitab Lukas pasal 6:46 tadi. Ya, mengapa kita berseru kepada Tuhan, 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 padahal kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Nah, kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan rancang kendaki, apabila yang tadi, teman-teman, kita mau mengenal dan kita mampu mengerti, sama kita mampu berani melakukan firman Tuhan. Itu jadi akhirnya terjadi, teman-teman. Nah, ini jadi kalau cerita di firman kitab Lukas pasal 6 ayat 49 tadi, ya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini kembali lagi, teman-teman, jadi kalau cerita di firman kitab Lukas pasal 6 ayat 49 itu, ya, memang kembali lagi kita harus menjadi pelaku firman, teman-teman. Nah, untuk menjadi pelaku firman itu, yaitu basicnya, fondasinya mesti kita perkuat dulu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pengalaman dari Nabi Musa itu berdiam diri di padang rumput itu 40 tahun loh, teman. Jadi memang butuh proses, seperti banyak cerita yang di Nasrani itu, bagaimana kita kalau mau berubah gitu, seperti orang manajemen juga, kayak saya pikir sama, bagaimana kita mesti mengalami transformasi gitu, dari ulat menjadi kupu-kupu, dan jadi ulat yang makannya daun menjadi kepompong dulu dengan berdiam diri, teman-teman, membangun fondasi tadi kan, ya, bagaimana menumpuk batu-batu untuk fondasinya, bagaimana membangun cakar ayamnya, bagaimana membangun slupnya. Nah, itu kan berarti kan kita mesti berdiam diri dengan mengisi, yaitu pengenalan akan firman Tuhan gitu, bagaimana kita merenungi, menggeluti akan pengertian firman Tuhan, bagaimana kita step by step melakukan keberanian melakukan firman Tuhan. Nah, itu semua fondasi semua, teman-teman. Nah, itu kalau diibaratkan, ya, waktu itu kita menjadi kepompong, waktu itu Musa ada di padang rumput gitu, tidak ngapa-ngapain. Nah, setelah lulus kepompong, ya, jadi kupu-kupu gitu, ya, kupu-kupu yang indah terbang kemana-mana, dan ya berguna maksudnya untuk menghasilkan buah. Kenapa? Ya, karena sari madu dari bunga ke bunga itu yang akan menghasilkan jadi pembuahan, teman. Nah, ini gunanya kita melakukan firman Tuhan itu, ya, untuk berbuah bagi orang sesama kita, teman. Mungkin cukup begini, teman, sharingnya. Jadi mudah-mudahan perbedaan antara percaya kepada Tuhan hanya dengan jiwa dengan percaya kepada Tuhan dengan roh itu, teman-teman bisa tangkap maksudnya. Oke, teman, see you, bye-bye.